Selamat kita datang beribadah kepada Tuhan. Saya mau kasih kesaksian ini mengenai keluarga kita mau apply visa. Dan Tuhan itu baik. Kita mau rencana apply visa as soon as possible. Terus aku datang ke bos, kita ngomong, kita sama agent udah bikin agreement, jadi bosnya tinggal sign the paperwork. But we discuss first about the cost with the visa, and then that's a lot of money. And then when we talk, when I talk with the boss, and then he say he cover the agent fee and then the employer fees, and then we gonna pay for our visa. And then I say it's alright. And then but when I at home I pray to God, oh God please, that's a lot of money. I don't have that much money. Maybe I can borrow for my family in Indonesia, but merepotkan, tak enak. And then doanya singkat, padat, dan jelas. Saya kalau berdoa nggak pernah bertele-tele. Jadi saya doakan apa yang perlu saya doakan. Udah gitu 2 hari kemudian bos saya bilang, oh saya mau telepon agent kamu. Oke. Tapi sebelumnya saya kasih tau agent dulu bahwa bos saya mau telepon kamu, mau bicarakan soal agreementnya. And then they say, oh yeah, it's okay. Tapi agentnya bilang, oh okay, your boss don't need to call us call your boss. Okay, it's up to you, either way. And then the agent called my boss, and then they talk, and then after they talk, and then my boss called me, Melly, after we discuss, and then probably we gonna pay all for the cost for your visa. Oh no, I said like, oh thank you Jesus. Oh, I was just like, thank you Jesus. Thank you. I'm so happy. And it's just like, thank you Jesus, thank you. I'm so grateful. Secara manusia itu impossible. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulaikan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini sejauh ini. Mari saudara kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada
tidak bangkit membuat dia jadi menang, tapi kita lebih dari pemenang karena kita gak disuruh mati lagi. Kita disediakan surga yang kekal, kehidupan yang luar biasa. Itu kita nyanyikan pujian ini. Walaupun harus pakai masker, tolong pakai masker sesuai protokol kesehatan, tetapi kita tidak bisa dibatasi untuk tetap bersuka cita memuji-muji Tuhan. Amin. Mari kita puji dia. Haleluya. Kasih tahu kiri kanannya, kita lebih dari pemenang. Kau lebih dari pemenang. Haleluya. Ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bebaskanlah panjinya, Yesus Raja segala bangsa. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. The victory is for us. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bebaskanlah panjinya, Yesus Raja segala bangsa. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mana kanan yang menang? Haleluya. Akan mengisi. Bebaskanlah panjinya, Yesus Raja segala bangsa. Yes. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai. Oleh darah
virus Omikron, virus apapun juga, ambil darah Yesus. Darah anak domba Allah sanggup untuk menyucikan kita, menyembuhkan kita, mengampuni kita, bahkan memberikan pengharapan kekal. Terima kasih Tuhan, bersukacitalah dalam hadirat-Nya. Sementara saudara duduk, nyanyikan pujian ini dari hati yang dalam, bersyukur atas segala pengorbanan-Nya. Bayangkan Dia mau mati sampai rela untuk kita semuanya. Terima kasih Yesus. Hari ini kami mau memperingati perjamuan kudus karena Engkau yang mau mati untuk kami. Mari bersyukur jemaat Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Katakan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Sekali lagi, ku dijadikan baru. Mari jemaat kita bangkit berdiri, sembah
Oh, let us sing the song. Deeper in love with you. I love you more than anything in Oh, we love you, life. Jesus. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I Mari sama-sama sekali katakan deeper in love. deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you. Sekali lagi mari katakan. Deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. I love you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Mari berikan suara bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. We are ready to hear the word of God. Speak to us. Let the Holy Spirit anoint our eyes, spiritual eyes and spiritual ears. Not to only understand your word, but give us special strength to apply all this truth in our daily life. Ajar kami Tuhan bukan cuma sekedar mendengar firman-Mu. Biar siang hari Roh Kudus menolong kami. Buat kami memahami dan hidup di dalam pemahaman itu. Roh Kudus, ini waktu untuk berbicara kepada kami. Kami persilakan Kau berbicara di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap orang percaya sama-sama bilang amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan yang butuh headset bisa segera dipakai. Kita ada penerjemah di belakang. Kita akan buka kitab kita lebih dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Buka kitab kita sama-sama di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Saya tunggu Bapak Ibu untuk melihat sebentar. Buka Alkitabmu dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Demikian kita akan baca bersama-sama Yohanes 10 ayat yang ke-14. Hitung ketiga ya, 2, 3. Akulah apa? Gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku apa? Mengenal aku. Bapak Ibu, bulan ini kita akan berbicara sebuah topik, sebuah tema yang mungkin jarang ditampilkan. Tapi bulan ini kita akan bicara soal kambing dan domba. Apa namanya? Kambing dan domba. Kalau Bapak Ibu lihat di buletin Bapak Ibu, di situ buletinnya udah diganti. Gambarnya adalah domba dan kambing atau kambing dan domba. Ya. Alkitab berbicara banyak tentang domba. Dan Alkitab juga berbicara banyak tentang kambing. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar dalam bulan-bulan ini tentang domba dan kambing itu. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu adalah gembala dari domba. Alkitab tidak berkata bahwa Tuhan itu adalah gembala dari kambing. Jadi kalau Bapak Ibu hidupmu sebagai kambing, Anda tidak akan pernah bertemu Tuhan adalah gembala yang baik dalam hidupmu. Jadi untuk menjadikan Tuhan gembala yang baik, hanya ada satu pilihan,
Setiap kita harus hidup sebagai apa? Katakan sama-sama saya, domba. Kalau kita tidak hidup sebagai domba, maka Bapak Ibu kehilangan esensimu sebagai orang Kristen. Alkitab berkata bahwa domba-dombaku mengenal aku dan aku mengenal domba-dombaku. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu itu kalau hidup sebagai domba, Bapak Ibu itu mengenal Tuhan. Bukan cuma apa kata orang, Tuhan itu baik. Tetapi Bapak Ibu mengenal bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik buat kita. Yang percaya bilang amin. Tepuk tangannya kurang seru gitu. Ya. Kalau kita mengenal Allah kita, yang terjadi apa? Kalau begitu kita mengenal Allah, maka kita akan semakin bertumbuh menjadi seperti Allah kita. Yang sudah bilang amin. Karena kalau kita mengenal seseorang, kita akan bergaul dekat dengan dia dan kita akan jadi seperti dia. Amin. Begitu juga anak kalau kumpul dengan papanya tiap hari, dengan ibunya tiap hari, dia kenal siapa papanya, siapa mamanya. Anak itu satu kali kelak tumbuhnya juga seperti papa mamanya. Setuju? Makanya kalau ada anak yang pintar, selalu tanya begini, anaknya siapa dia? Betul tidak? Tapi kalau ada anak nakal Bapak Ibu, selalu juga tanya, anaknya siapa? Kenapa? Karena anak itu bertumbuh seperti papanya, like father, like son. Setuju? Kalau kita mengenal Allah kita, cepat atau lambat kita akan bertumbuh jadi seperti Allah kita. Nah, kambing berbeda Bapak Ibu. Kambing berbeda. Itu sebabnya di dalam ayat sebentar yang kita akan baca, antara domba dan kambing itu akan dipisahkan. Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 32. Perhatikan ayat ini. Matius pasal 25 ayat yang ke-31 dan 32. Dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. 32, baca sama-sama, 2, 3. Lalu semua bangsa akan apa? Dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan apa? Sama-sama katakan, memisahkan mereka seorang daripada seorang. Dan seperti gembala memisahkan apa? Domba dari kambing. Kalau kita hidup seperti kambing, karakter kambing, maka yang pasti itu akan dipisahkan. Mengapa dipisahkan? Karena domba dan kambing itu beda. Amin. Itu sebabnya pastikan Bapak Ibu bahwa kita itu hidup seperti domba, bukan kambing. Ya, bentuknya itu beda, ya kan? Kalau kita hidup seperti kambing, satu kali pasti akan dipisahkan. Domba beda Bapak Ibu. Domba itu punya ciri. Yang pertama, domba itu bisa mendengar suara Allah. Katakan sama-sama saya apa? Domba itu mendengar suara Allah, karena dikatakan domba itu mengenal suara gembalanya. Yohanes 10 ayat yang keempat, dicatat saja, nggak dibaca. Yohanes 10 ayat keempat berkata bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi Bapak Ibu harus percaya bahwa setiap kita di sini itu bisa mendengar suara Allah. Yang percaya coba apa kata? Yang nggak percaya nggak usah kata. Yang percaya kata. Bapak Ibu bisa mendengar suara Allah. Saya kemarin mengajar Julian di pemuritan, jadi yang bahasa Inggris bisa join. I was Thursday. I taught Julian about how to hear the voice of God. Jadi minggu kemarin saya mengajar pemuritan kepada Julian how to hear the voice. Artinya setiap kita itu punya capability, punya ability, punya kemampuan untuk mendengar suara Allah. Dulu ketika saya lahir baru di gereja, pendeta saya mengundang pendeta yang suka khotbah tentang bagaimana mendengar suara Allah. Saya tertarik banget begitu. Gimana sih dengar suara Allah itu? Tiap hari kalau berdoa itu fokus, Tuhan, suaramu mana? Begitu.
Nah, bayangan kita itu kadang suara Tuhan itu masih audible. Memang Tuhan bisa berbicara secara audible, bisa. Tetapi tidak selalu Tuhan berbicara secara audible. Tapi Tuhan taruh pemikiran itu, taruh suara itu dalam hati nurani kita, sehingga kita bisa mengerti Tuhan maunya apa. Nah, satu kali ketika saya berdoa pagi, Tuhan tiba-tiba berbicara begini. Saya disuruh pergi ke satu tempat untuk jalan ke tempat itu dan muter-muter di sana. Ternyata apa? Tuhan punya maksud untuk memenangkan satu jiwa di tempat itu, Bapak Ibu. Saya percaya kalau Tuhan berbicara kepada kita, itu dahsyat banget. Yang punya bisnis juga begitu sama. Sebelum memulai usaha itu tanya, Tuhan mau apa? Saya harus pakai strategi apa? Dan percayalah Tuhan pasti bisa menolong kita. Satu kali ketika saya exam di bangku universitas, saya pada waktu duduk tiba-tiba mata saya melihat ada satu pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Saya mengerti kenapa saya tidak bisa jawab. Karena rupanya pada hari itu saya tidak masuk di kelas. Saya tidak tahu kenapa saya jarang bolos. Saya selalu masuk, kalau saya tidak masuk pasti ada alasan tertentu. Jadi rupanya karena saya tidak masuk, saya kehilangan satu pelajaran yang saya tidak dengar di kuliah itu, dan di exam keluar. Nilainya gede lagi, Bapak Ibu. Angkanya di pertanyaan itu besar sekali. Jadi saya tidak tahu harus jawab apa. Yang saya kerjakan pada waktu itu, saya sambil mainan pulpen saya berdoa. Tuhan, KO, tahu KO? Nyerah, bendera putih, tidak tahu jawab apa. Di tengah-tengah saya mainan pulpen saya. Biasa kalau kita anak mahasiswa itu kalau di Indonesia suka mainan pulpen diputar-putar, ya kan? Jadi, ya kan? Pulpen diputar-putar. Jadi diputar-putar pulpennya pakai begini. Sementara tidak tahu harus jawab apa. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku harus apa? Tiba-tiba Bapak Ibu, di dalam kepala saya muncul jawaban. Dan saya jawab di situ. Saya pulang ujian, saya ketemu teman-teman di luar yang biasa ikut kelas kan. Saya penasaran tanya sama mereka, jawabannya apa di situ. Dan mereka kasih jawaban yang berbeda dengan jawaban saya. Dalam hati saya, maklum, kenapa? Mereka datang, saya tidak datang di kelas. Tetapi apa terjadi Bapak Ibu? Berapa minggu kemudian kita nunggu hasil. Yang biasa kalau nunggu hasil kan di papan tulis. Itu ada di papan. Maksudnya udah dijajar di situ. Saya di depan debur karena jawaban saya dan teman-teman saya itu tidak sama. Tahu nggak? Semua yang keluar itu kebanyakan nilainya D, C, B sedikit. Top itu B, nggak ada yang lain. Sampai sulit. Jadi cuma C, D, B. Waktu saya lihat di teman saya dulu, saya lihat yang jawabannya beda dengan saya. C, saya lihat D, C, D. Apalagi saya tidak bagi saya tidak masuk kan. Mata saya naik ke atas. Saya lihat nama saya Johan Bandi di situ. Nama saya dulu kalau di mahasiswa itu bukan Johan Bandi. Jadi teman-teman saya masih sekarang nama saya bukan Johan Bandi, Johan Sutrisno. Sampai saya kadang sudah asik lagi dengan nama itu karena sudah lama nggak dipakai. Bapak saya kasih nama Johan Bandi. Waktu saya lihat di situ, ternyata Bapak Ibu keluarnya B. Saya kaget. Ternyata ketika saya berdoa Tuhan, yang selalu saya bertanya, Tuhan ngomong buat saya pengen dengar suaramu. Waktu ujian dipraktekkan, Tuhan kasih nilai maksimal Bapak Ibu. Domba-dombaku mendengar suaraku. Amin. Yohanes 10:4. Jika semua dombanya kalau dibawanya keluar, ia berjalan depan mereka dan domba-domba itu mengikuti karena mereka apa? Sama-sama bilang mengenal suara. Makanya nggak ada pilihan lain, jangan dijual kambing. Kambing nggak bisa kenal. Domba. Yang kedua, domba itu apa? Domba setelah mendengar suara domba itu siap dikorbankan. Nggak dibaca ayatnya.
Silakan ditempel nggak apa-apa, tapi nggak dibaca. Roma 8:35-36 itu berbicara bahwa domba-domba itu siap dikorbankan. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau dalam hidup sehari-hari kita diperhadapkan dengan banyak tantangan di mana kita harus berani untuk apa? Berkorban. Korban apa? Korban perasaan, korban apa lagi? Korban waktu, korban tenaga, korban materi, karena kerajaan Allah. Dan Tuhan tidak pernah berhutang buat kita. Tadi di mobil saya bilang sama Joyce, kalau kamu melayani Tuhan, Tuhan gak pernah hutang sama kita. Bukan nanti cuma upahnya di sorga, saya bilang. Kamu habis dibaptis hari ini, kamu melayani Tuhan sungguh-sungguh, upahmu itu bukan cuma di sorga. Terlalu miskin kalau upah kita cuma di sorga, upahmu juga di bumi. Yang percaya bilang amin. Makanya Bapak Ibu kalau disuruh pelayanan, semangat gitu. Kenapa? Kita lihat tangan Tuhan itu siap menyertai kita senantiasa. Amin. Yang ketiga, domba itu cirinya saya mendengar suara Allah, dia siap dikorbankan. Yang ketiga, domba itu selalu mengikut gembalanya, ikut jalan Tuhan. Tuhan mau apa diikuti begitu. Nah, pastikan Bapak Ibu, kita bukan kambing, kita domba. Saya akan percepat. Kalau kambing itu punya ciri yang beda dengan domba. Saya mau sampaikan dulu cirinya kambing dulu. Nanti saya yakin nanti Pastor D, Pastor juga yang lain, saya juga masih khotbah lagi minggu depan. Kita akan kupas dari sisi dombanya. Hari ini kita akan melihat lebih jauh dari kambingnya dulu. Yes. Kalau kita bilang saya mau hidup sebagai domba, nggak mau seperti kambing, kita mesti kenal dulu kambing itu kayak apa. Setuju? Kalau kita berkata saya mau ikut Tuhan seperti domba-domba yang mendengar suaranya, siap korban mengikut jalan Tuhan, kita mesti kenal dulu cirinya kambing itu apa. Ingat ya, saya khotbah nggak mau complicated, nggak mau lama-lama supaya Bapak Ibu nggak lupa-lupa gitu. Ada 3 cirinya kambing. Ciri yang pertama, saya mungkin untuk menyingkat waktu, saya lari aja ke Daniel 8 ini karena nanti di situ ada urutannya berikutnya gitu. Daripada saya lari ke Amsal Solomon, kita ke Daniel aja 8. Perhatikan, Daniel 8 kalau misalnya ada versi Amplified Bible, ada tidak ada di situ Amplified Bible, itu salinannya tuh bagus sekali. Daniel pasal 8 ayat 8 di dalam Amplified. Nah ini dia Amplified. And the gold. Nah, itu bukan ego. The gold. Kalau di dalam beberapa komentator atau commentary itu digambarkan ini Alexander the Great. Kaisar itu, emperornya Alexander the Great. Saya tidak mau bahas itu. Saya mau bicara politik, saya mau bicara sejarah dunia. Tapi saya cuma kutip satu kalimat ini. And the gold magnified himself. Ini dalam Amplified. Kalau dalam Salem lain tidak dikatakan lebih dalam seperti ini. Bahasa Indonesia sama dengan Amplified. Maka kambing itu membesarkan dirinya. Ya. Pada akhir zaman ini gerakan akhir zaman itu dahsyat banget. Dan salah satunya Bapak Ibu harus sadar hari-hari ini roh antikris lagi bergerak dan antikris yang meninggikan dirinya. Ayat ini bilang apa? Kambing jantan sangat membesarkan dirinya. And the goat magnified himself. Jadi ciri kambing yang pertama itu adalah sombong, angkuh, arogan. Bilang sama saya Pak, sombong, angkuh, arogan. Makanya jangan jadi orang yang arogan. Jangan jadi orang yang sombong. Orang sombong itu kalau jalan di dunia diangkat ke atas. Kalau Tuhan sedikit aja udah napasnya habis. Sekarang kita pakai masker, Bapak Ibu saya tahu kita dalam satu situasi yang kurang convenient banget, ibadah ditutupin rapat kayak begini. Ya, saya sampai kalau nyanyi susah nggak bisa keluar. Saya berapa kali ke bank pakai masker ngomong sama orang, excuse me, orang nggak ngerti, saya baru dibuka baru ngerti saya ngomong apa. Iya kan? Nah, orang sombong berdiri ke atas, hidung diangkat.
sombong, angkuh, arogan. Orang sombong, orang angkuh, orang arogan itu adalah orang yang susah diajar, Bapak Ibu. Setuju tidak? Orang kalau sombong susah diajar. Ibu tahu? Ya kan? Makanya beberapa orang tua agak mengeluh terhadap anak-anak remajanya. Kenapa? Karena anak remaja itu udah mulai bertumbuh dari posisi anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Sekarang udah mulai belajar untuk mengerti sesuatu dan merasa dia tahu segalanya, dia mengerti segalanya, dia bisa atur dirinya sendiri. Sehingga kalau orang tua atur, anak remaja bilang tidak usah diatur. Betul tidak? Susah. Bapak Ibu kalau punya remaja, Bapak Ibu jangan main kekerasan. Saya kasih tahu. Itu normal-normal saja karena anak remaja itu di situ posisinya. Lagi merasa paling pintar. Kenapa saya berani berkata gini? Karena saya dulu juga begitu. Bapak saya kalau setiap kali pergi, jangan lupa tutup pintu, tutup jendela. Sampai saya hafal, setiap kali saya mau pergi, tutup pintu, tutup jendela. Ya kan? Kayak anak kecil loh, Bapak Ibu. Sudah mandi belum? Mandi. Ya kan? Diingetin terus, Bapak Ibu. Seperti anak kecil. Protes. Udah tahu, kenapa sih tutup pintu, tutup jendela? Namanya goblok nggak tutup pintu, nggak tutup jendela. Bapak saya itu kalau sudah pergi, tutup pintu, tutup jendela, dia pergi kan? Nggak mau balik lagi, jangan lupa, tutup pintu, tutup jendela. Ya kalau balik lagi saya langsung bilang, tutup pintu, tutup jendela. Dia langsung pergi. Kambing susah diajar, susah merendahkan diri, dan kambing kalau melihat orang selalu dirinya paling benar, orang lain paling salah. Betul ya? Melihat orang lain selalu dari sisi negatifnya, dirinya selalu disorot dari sisi positif. Itu kambing. Dan hukumnya apa? Orang yang meninggikan dirinya pasti Tuhan bilang aku akan rendahkan dia. Jangan sombong. Kita kalau melihat orang jangan melihat kekurangannya, lihat kelebihannya. Lebih untung kalau kita kelebihan orang apa? Kita bisa belajar. Kalau kita ada kekurangan orang, kita akan cenderung menghakimi orang. Setuju tidak? Maka Tuhan bilang jangan diculik kambing. Kambing nggak bisa dengar suara Tuhan karena sibuk meninggal dirinya sendiri. Saya baca sebuah kesaksian. Nama anak ini Pema Sharing. Pema Sharing itu lahir di Butan dari sebuah keluarga yang sederhana dan miskin. Pema Sharing itu dilahirkan dalam keadaan tidak menguntungkan karena dia disabled. Lahir sebagai person with disability. Tangannya itu nggak bisa digerakkan. Pema Sharing cuma bisa pakai kedua kakinya, tangan nggak bisa berfungsi. Papa mamanya malu punya anak seperti itu. Jadi anak ini seringkali ditelantarkan. Anak ini akhirnya ditaruh di rumah neneknya. Papa mamanya pergi ke tempat jauh. Nggak tahu mana. Anda bisa bayangkan, seringkali orang kalau punya kekurangan, punya kelemahan, punya cacat dalam tubuhnya, biasanya mudah tersinggung. Karena dia merasa tidak dihargai, merasa terbuang, tidak dihormati. Nah, pepasnya yang mulai kecil untuk dia kenal Tuhan. Sehingga dia diajarkan nilai-nilai bagaimana dia harus humble. Orang boleh abuse, physical abuse, atau dengan verbally abuse, dia belajar untuk tetap humble. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Dia tumbuh dewasa, dia anak 18 tahun. Dia tetap dia mengalami banyak abuse dari teman-temannya dan lingkungan sekitarnya. Tapi nilai yang dia dapatkan oleh neneknya itu, bahwa mulai kecil dia harus belajar humble. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Satu kali tanpa dipikirkan, tanpa dibuka, tanpa diatur, ratu dari Butan masuk ke desa itu. Ya. Ratu itu tiba-tiba datang ke desa itu untuk meninjau rakyatnya. Dan ketika satu kali dia masuk ke rumahnya satu keluarga, dia ketemu dengan si pemain. Dia kaget. Ada anak yang begitu cacat, dia dengar banyak di abuse kiri kanan, tapi tetap bersuka cita. Itu mengajarkan kuenya. Lalu kuenya berkata ke ratunya,
mau nggak kamu angkat jadi anak angkat saya? Saya mau nanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu seperti tema sharing ini, lalu Raja atau Queen Elizabeth misalnya datang ke sini, mau nggak kamu tak jadikan anak angkat saya? Oh enggak. Lu ini orang menderita, tiba-tiba diangkat jadi keluarga yang bangsawan. Mau? Tahu nggak apa terjadi sama Queennya itu, sama ratunya disekolahkan sekolah di seni Bapak Ibu. Dan Anda bisa bayangkan, nggak punya tangan, tapi disekolahkan tempat memahat, tempat melukis. Jadi kalau memahat melukis pakai kaki, dua kaki Bapak Ibu. Bayangkan. Dia disekolahkan sekian lama dan rupanya berprestasi. Ratunya berkata gini, kamu saya bukain toko, kamu jual hasil painting, kamu jual hasil karya senimu. Tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata dijual di pasaran, laku keras. Sehingga si tema sharing itu duitnya banyak tiba-tiba, karena dari hasil menjual hasil lukisannya itu. Dan satu kali Tuhan bilang begini, kamu ingat gak siapa yang paling menyakitin kamu? Lalu tema sharing ingat apa namanya? Dokter berkata, kalau kamu mau diberkati, kamu harus belajar melepas mengampuni papa-papamu dan beri hadiah buat papa-papamu. Anda bisa bayangkan betapa beratnya harus melepas seperti itu. Tapi karena dia mulai kecil biasa humble. Orang humble itu tidak paksa dirinya paling baik. Dia tidak bilang kebetulan papa-papamu. Menurut cerita itu, akhirnya orang tuanya diberikan rumput oleh si Nema itu, diberikan rumput papa-papa. Ditanya, kenapa kamu mau menjadi papa-mama? Karena bagaimanapun yang terjadi kekurangan papa-mama, saya tidak ada kekurangan. Mereka bukan orang profit. Kalau nggak ada mereka, saya nggak ada saya. Saya berkati orang tua. Dan tahu nggak Bapak Ibu? Orang kalau humble seperti begini, Tuhan angkat hidupnya dari orang yang cacat. Secara manusia tidak mungkin Bapak Ibu punya tangan kaki waras, normal. Ini orang disabled, tapi sejatinya satu humble. Dan Tuhan tinggikan hidupnya. Orang yang merendahkan dirinya, Tuhan berkata, aku akan tinggikan pada waktunya. Yang setuju bilang amin. Jadi yang pertama, jangan arogan, jangan sombong, jangan angkuh. Kalau kita ada duit punya mobil bagus, ingat itu bukan karena kamu, Tuhan yang kasih. Amin. Nah jadi kambing itu arogan, dikatakan dia membesarkan dirinya. Nah yang kedua, perhatikan, kambing itu sifatnya apa? Daniel 8, sekarang ayat 5 dan 7, perhatikan. Ayat 5 dan 7 Daniel. Dikatakan begini ayat 5. Tetapi sementara memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Saya belum sempat mengajar tentang akhir zaman. Ini semua banyak berbicara akhir zaman ya. Saya hanya berbicara kambingnya aja. Tapi ini sebenarnya Tuhan punya maksud untuk berbicara ayat ini lain kali ya. Dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Nah, ayat 6 dikatakan begini. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya dan yang kulihat berdiri depan sungai itu. Lalu apa? Menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Ayat 7. Aku melihat mendekat domba jantan, ia meneram lalu dia apa? Lalu apa? Di tanduknya. Jadi yang kedua Bapak Ibu, kambing itu punya sifat apa? Suka apa? Menanduk. Ya. Alkitab berkata, hai istri-istri, tanduklah suamimu. Benar? Hai istri-istri, apa? Bukan tanduk. Beda dikit loh ya. Tanduk sama tunduk itu enggak beda dikit. Tapi zaman sekarang lihat Bapak Ibu, untuk tunduk itu tidak gampang. Untuk tunduk tidak gampang. Nanti saya akan ceritakan mengapa kita perlu tunduk. Ya, kambing tidak bisa tunduk, yang ada tanduk. Ya. Untuk bisa tunduk Bapak Ibu, itu butuh dua. Saya nggak baca ayatnya, tolong dicatat saja. Yang pertama Filipi 2:5. Ayatnya berkata begini, bahwa kita perlu memakai pikiran dan perasaan Kristus. Untuk tunduk, kita butuh pikiran dan perasaan Kristus. Contoh, kalau bapak, ibu-ibu di sini,
otaknya cerdas, IQ yang tinggi, punya posisi bagus dalam pekerjaan, gajinya tinggi. Sementara suami hanya jongkok di rumah saja, masak, suaminya itu pemalu, tidak punya posisi yang baik di pekerjaan, cuman kerja biasa-biasa saja. Saya mau nanya, istri udah tunduk nggak sama suami yang model kayak gini? Suami, ya dok, mau kasih pendapat untuk sebuah keputusan yang akan diambil, istri mudah nggak terima keputusan yang dibuat oleh suaminya? Oh, tidak mudah. Kenapa? Karena istri berkata gini, secara otak saya lebih pintar, dari segi materi saya lebih banyak, dari segi otak menang jauh. Istri berkata sulit untuk tunduk kepada suami seperti ini. Sulit untuk setiap kali mengambil keputusan ajak rundingan sama suami yang seperti ini kapabilitasnya. Tapi Tuhan bilang, kalau pakai pikiran perasaan Kristus, tidak peduli bodohnya kayak apa suamimu, istri-istri akan mudah itu. Mana aminnya? Kok cuma beberapa saja? Istri-istri setuju tidak kalau untuk menghormati suami yang kalah jauh seperti ini? Yang setuju bilang setuju. Sepi. Enak aja, ya kan? Orang kayak begitu kok didengerin, agak, ya tuh kasih keputusan malah salah-salah, ya kan? Tapi dengar, kalau pakai pikiran perasaan Kristus, Bapak Ibu akan terjadi, Bapak Ibu akan menerima. Yang sini amin. Loh, Bapak Ibu, yang salah siapa? Kenapa kamu ngawinin dia dulu? Sekarang udah kawin gak mau denger lagi. Iya kan? Dia terpaksa Pak, dulu ganteng sih, sekarang udah nyusut lah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sebelah sana? Setuju? Jadi yang pertama pakai pikiran perasaan Kristus. Tunduk itu butuh pikiran perasaan Kristus. Yang kedua, untuk tunduk butuh penyerahan Bapak Ibu. Setuju tidak? Penyerahan. Serahkan hakmu baru bisa tunduk. Kalau enggak nyerahkan hak, susah tunduk. Ada satu orang, dia berdoa karena dia udah umurnya cukup supaya dapat pasangan hidup, supaya dapat pasangan hidup. Dan doanya dia tuh begini, dia pilih pasangan hidup nggak mau dapat orang Asian, maunya tuh kawin sama cewek bule yang rambutnya bisa warna-warni begitu. Jadi anaknya nanti bagus kan, kayak rambutnya Mas Terdi, ya kan? Daripada ya dok, rambutnya hitam Pak, ya tetap dicopot ya hitam lagi. Kalau Mas Terdi tetap warnanya begitu ya begitu kan. Nah ini orang berdoa supaya dapat cewek bule, ya kan? Dan dia sudah terlibat di dalam pelayanan banyak. Dia mau join dengan YWM untuk join pelayanan misi. Dengan catatan kalau join sama YWM kan kemungkinan besar bisa ketemu dengan cewek bule. Betul tidak? Nah satu kali dia berdoa supaya ditugaskan itu di negara barat. Kan banyak pilihan, ya kan? Tapi ternyata apa? Bosnya, pemimpin rohaninya menugaskan dia bukan di negara barat. Ditugaskan di mana Bapak Ibu? Di kampung kecil. Di mana? Kamboja. Di Kamboja, bukan kota besar, di Kamboja kota kecil, di village yang kecil. Mau cari bule apa? Di kampung kecil. Kalau di kota masih banyak jalan-jalan di Esrik, ketemu kan banyak orang-orang bule kan. Ini di Kamboja, kampung kecil. Oh dia berontak Bapak Ibu, secara manusia dia berontak. Tapi kalau bilang gini, kamu mau jadi kambing atau domba? Kambing suka melawan, kambing suka menanduk, kambing selalu melawan dan pokoknya nyerang terus gitu. Lalu dia bilang saya mau hidup sebagai domba tuh. Lah kalau domba nurut, terus dikirimkan ke Kamboja ya apa? Berangkat. Di situ Bapak Ibu, dia belajar sebuah value domba.
dia tunduk. Diberangkatkan ke Kamboja, melayani orang kampung-kampung, sakit-sakit dilayani, kampung miskin-miskin dilayani. Siapa pernah nyangka Bapak Ibu? Satu saat berapa bulan kemudian, ternyata apa? Ada misionaris dari Eropa dikirim juga ke Kamboja. Ternyata siapa? Cewek bule. Dan bukan tanggung-tanggung, cantiknya kayak malaikat Bapak Ibu. Nah, orang waktu itu ketemu dengan ceweknya di Kamboja, lupa daratan, sudah lupa orang miskin, matanya kalau bisa copot Bapak Ibu, ditarik balik masuk lagi matanya. Mata ketemu mata, masuk ke dalam hati, lama-lama dua-dua sama-sama melayani. Orang Madura bilang bel-tempelan. Kalau bel-tempelan, tempel. Lama-lama akrab, lama-lama suka sama suka, lama-lama bikin komitmen, yuk kita kawin. Akhirnya apa? Si orang ini mengerti ketika dia tunduk, ternyata ketundukan itu membawa hasil. Dia dapat pasangan itu seperti yang dia idam-idamkan. Oh, tangan mata kita. Tunduk penting, Bapak Ibu. Jangan jadi kambing. Kambing suka nanduk-nanduk. Belajar tunduk. Kalau tunduk itu jangan kemenangan buat kita. Yakobus pasal 4 ayat 7. Ini dibaca. Yakobus 4 ayat 7. Perhatikan, orang yang tunduk, yang submissive, yang terjadi itu ini. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Sama-sama dibaca. 1, 2, 3. Karena itu apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan apa? Lari dari padamu. Setuju? Jadi kalau tunduk itu kemenangan pasti terjadi. Saya kepengen jemaat jangan jadi kambing, jadi domba. Kambing suka nanduk, domba tunduk. Amin. Yang ketiga terakhir. Yang ketiga, kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-25 sekarang. Lanjut lagi, tadi kan ayat 32 kan? Lanjut. Matius 25 ayat yang ke-33, lanjut sekarang. Dikatakan apa di sini? Matius pasal yang ke-25 ayat 33. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, kambing-kambing di sebelah kirinya. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya. Sebelah kanan siapa? Domba atau kambing? Domba. Ya. Kepada domba. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 35. Sebab ketika aku lapar kamu beri aku makan, ketika aku haus kamu beri aku minum, ketika aku seorang asing kamu beri aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu memberi aku. 37. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, haus kami beri engkau minum. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, kami beri engkau tumpangan, atau telanjang kami beri engkau pakaian. 40. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, kami mengunjungi engkau. 40. Dan raja dalam menjawab mereka, aku berkata kepada sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sama dengan kambing juga. Kambing disuruh kenyah. Karena ketika aku lapar kamu kasih makan, ketika saya harus kamu dikasih kapan Tuhan? Lalu Tuhan bilang, ketika kamu melihat orang miskin kamu tidak menolong, tidak beri pakaian, tidak beri makan, tidak beri minum, itu juga seperti kamu kepada aku. Kambing, ciri ketiga, tidak punya compassion. Dan sama saya, tidak punya apa? Apa itu compassion? Belas kasihan. Manusia sering cuma bilang kasihan. Betul ya? Kalau Bapak Ibu lihat orang yang lagi menderita, kita suka bilang apa? Kasihan ya, suaminya tinggalkan dia. Kasihan ya, dia tidak bisa makan. Kasihan ya, kena penyakit banyak dia. Tuhan tidak butuh cuma dengar kata kasihan.
Pity itu lain dengan compassion. Tuhan butuh compassion. Compassion artinya lihat orang seperti itu hati tergerak tuh do something for them. Nah, tahu nggak ketika gereja seperti ini, mereka suka mengalu dahsyat dalam gereja. Amin. Kami nggak ada compassion. Kebal. Nggak pernah nolong orang. Kebal. Tapi di sini tempat jemaat ini harus belajar apa itu compassion. Yang sudah bilang amin. Saya tuh terus berkesaksian Bapak. Pentingnya kalau kita tuh hidup dalam compassion ya, mujizat Allah itu nyata. Tanpa peduli umur Bapak Ibu itu berapa, Tuhan bisa pakai. Satu kali di Jakarta ada satu nenek-nenek yang usia tua juga grandma. Dia punya pembantu, jadi anaknya kasih pembantu sama grandma itu, bantu grandma. Dan grandmanya itu orang Kristen, grandmanya itu sayang sama pembantunya ini dan benar-benar dia menunjukkan hidup kekristenannya gitu. Tetapi satu kali pembantunya bilang sama grandmanya, saya punya masalah banyak Oma. Apa masalahku? Suami saya Oma, tidak faithful. Suami saya itu mabuk-mabukan, tidak punya uang, mau kerja, malas main cewek saja. Dan grandmanya berkata, saya akan doakan berkata. Tetapi suami belum kunjung berubah. Sampai tahu nggak? Pembantunya jadi gila Bapak Ibu. Karena penderitaan dalam rumah tangganya itu berat sekali sampai pembantu jadi gila, kan dipukulin terus. Jadi gila. Dan tiap hari udah permisi bicara, nggak pakai pakai kayak telanjang jalan-jalan di kampung. Sampai sama orang kamu diikat dimasukkan di rumah, nggak boleh keluar lagi. Karena sampai situ tingkat kegilaan. Tahu nggak Bapak Ibu? Sampai suaminya datang ke grandmanya. Kalau Mama, istriku jadi seperti ini. Lalu grandmanya kasih nasihat kepada suami. Ini gara-gara perbuatan kamu sampai istri menjadi seperti ini. Singkat cerita, suaminya ditanya sama grandmanya, mau nggak kamu bertobat? Suaminya mau Bapak Ibu. Kalau kamu mau, ayo kita berdoa buat istri. Dan grandmanya tahu nggak? Dia rela bayar harganya. Dia puasain berhari-hari dipuasai dulu. Bantuin. Bukan siapa-siapanya, cuma membantu. Tapi grandmanya itu punya compassion. Dia puasain. Lalu berapa minggu kemudian, seminggu atau 10 hari kemudian, grandmanya datang ke rumahnya Mbak di kampung. Orang kampung nonton Bapak Ibu. Grandmanya tumpang tangan doain orang yang gila tadi. Tumpang tangan supaya belas kasih Allah turun, kesembuhan terjadi, kemudian terjadi. Tahu nggak Bapak Ibu? Orang punya compassion dia. Tidak peduli grandmanya sudah tua. Tuhan bisa pakai grandma ini. Setuju dia? Tumpang tangan gemetar-gemetar sudah tua. Sudah tua gemetar-gemetar. Tumpang tangan. Kaget penduduk kampung. Tiba-tiba itu orang sadar perempuan ini. Dan dia nangis. Dan dibuat normal kembali. Keluarganya dipulihkan. Satu kampung. Lihat kemudian Tuhan bicara. Apa Ibu mau dipakai Tuhan? Berapa yang mau dipakai Tuhan? Compassion. Ya Tuhan sekali kalau orang yang mata buta, maka jatuhlah ya seorang rasa belas kasihan. Waktu melihat orang nggak bisa makan, maka berapa hari waktu dia ngajar, yang ada cuma 5 roti 2 ekor ikan. Yesus berkata gini, Alkitab berkata bahwa Yesus jatuh belas kasihan kepada orang banyak. Begitu itu belas kasihan, mujizat mengalir. 5 roti 2 ekor ikan dibuat berkelimpahan. Orang buta disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Ini saatnya bulan ini kita belajar to be more rooted, be mature in Christ. Apa harus menjadi domba, bukan kaki. Yang setuju mari kita berdiri sama-sama. Saya minta jaga diri sana. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap untuk menjadi domba bukan kambing? Coba lambaikan tangan sebentar. Bulan ini kita akan belajar banyak di situ. Ya, saya tidak tahu nanti Tuhan berbicara apa lewat Pastor B untuk minggu ketiga. Tapi saya percaya bulan ini kita akan belajar banyak apa itu kambing, apa itu domba. Sehingga kita akan menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan. Saya minta singgah jika bisa main. Thank you Lord. Hati kami milik-Mu Tuhan.
khusus kepada Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Mari kita saya katakan kuat, ku beri pujian. Benar Tuhan. Mari wanita angkat suara kepada Tuhan. Mari sekali lagi, ku beri kemuliaan. Ajar kami menjadi domba-domba yang setia untuk mengikut jalan-Mu. Sebentar kami akan makan minum perjamuan kudus. Layakan kami, berkati kami sebagai tinggal dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap percaya sama-sama bilang amin. Silakan doa Bapak Ibu, saya minta petugas bisa datang ke depan. Sementara perjamuan kudus dipersiapkan, kita nyanyikan pujian ini. Sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikan luka.
kami perjamuan kudus. Tuhan cuma punya satu syarat, jangan simpan dosa buat kita berlayan dalam makan perjamuan kudus. Forgive any kind of wrongdoings. Forgive our sins. Let the blood of Jesus Christ cleanse us and make us worthy and deserve to take part with this Holy Communion. Ambil waktu untuk periksa diri Bapak Ibu. Just search your heart, periksa hatimu. Minta Tuhan layakkan kita untuk makan minum perjamuan kudus. Yang sudah siap, Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. If you are ready, just stand on your feet. Roti dengan tangan kanan ke atas. Pandang salib Tuhan. Look at Him crucified on the cross. Dia bangkit, He rose from the dead and lead us to live in His glory. Pada malam hari itu Dia mengambil sebuah roti. Dia bagi-bagi kepada para muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, makanlah ini sebagai peringatan akan daku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Yang percaya bilang amin, dan kita makan bersama percaya di dalam nama Yesus. Jalan dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga pada malam hari itu, sesudah Ia makan, Ia mengambil sebuah cawan berisi anggur, dibagi kepada para muridnya sambil berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu sebagai jalan pengampunan dosa. Bukankah cawan anggur yang kita berkati bersama adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya berkata amin. Kita minum percaya dan percaya di dalam nama Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi, sekali katakan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi, sekali katakan puji syukur.
Yesus, hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat perjamuan kudus. Terima kasih buat karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Kau ajar kami menjadi domba-domba yang setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Orang percaya sama-sama bilang amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ibu isi. Puji Tuhan, ini hari kita akan ada baptisan air. Dan saya minta mungkin ketiga kandidat bisa naik ke atas untuk kita doakan bersama. Saya undang Joyce, Petra, Ame to come up. Jadi ada 3 kandidat yang akan dibaptis hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan mempersiapkan anak-anak remaja ini untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi domba-domba yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berikan suara untuk Tuhan kita sambil mereka mengambil keputusan. Kita akan sama-sama berdiri sama-sama. Saya akan juga invite Pastor D, Pastor Mega to come up together. We're gonna pray for come to the middle please. Dan parentnya juga Mary dia ini bisa angkat tangan dari belakang juga doakan. Okay, let's pray. Pastor D will lead the prayer please. Hallelujah. Thank you, Jesus. We need to stand up. This is a really special occasion. Arahkan tanganmu sama-sama kita akan bersyukur. These young ladies, I've had the absolute joy to get to know the last few years, and they are amazing. I mean, these young ladies are so much smarter than me. So much smarter than me in every way. And their hunger for the Lord Jesus is just incredible. So I'm so glad you're reaching out your hands. Let's pray for them. Thank you, Jesus. Father, I thank you for May. I thank you for Petra. I thank you for Joyce. Lord, I thank you for your presence in this place. I thank you, Lord, that they have made the decision to be baptized in water today, to leave the past behind and start a new creation being, a new person, a new everything in you, Jesus Christ. Because as they come out of that water, everything is new. So, Father, we pray, Lord, today that as we prepare for this baptism in a few hours' time, that you will speak to their hearts. Lord, that you will prepare their hearts for what is to come. Because these 3 amazing young ladies all have a very unique call of God upon their lives, which we'll pray over them at the baptism. But, Father, I pray, Lord, that you'll still any nerves, that you'll bring peace that surpasses all understanding. That, Lord, they will encounter the King of Kings, the Lord of Lords, like never before as they come out of the water. That the Holy Spirit will fill them, flood them with every part of their body, from the top of their head to the soles of their feet. Lord, that they will speak the heavenly language, that they will have dreams and visions, Lord, that they will see. Father, I thank you, Lord, that you will speak through the young people. Father, I thank you that Joel 2 tells us that your young people will have visions. And let me tell you, church, these young people already have visions. But Father, we're excited for what you are going to do through each of these young ladies. And it is such a privilege for us to be your ambassadors and baptize them. So Lord, I pray your blessing upon them, upon their mums and dads, all 4 of them on the stage today, who have trained these young people so beautifully and raised a child in the way that they should go, and that they will not depart from it at any time. So Father, I pray your blessing upon their families, upon these young ladies as they get baptized today, in Jesus' mighty name. Amen. Amen.
Ya, jadi tanpa terasa anak-anak tambah besar dari kecil sampai gede ya. Dan saya percaya mereka akan dipakai Tuhan untuk lebih memuliakan Tuhan. Nah, beberapa pengumuman yang saya sampaikan, beberapa gereja cukup menyedihkan, rupanya ditutup karena di dalam gereja itu ada kasus COVID. Dan tentu kita tidak harapkan itu ada di PIC. Itu sebab saya terus mengimbau kepada jemaat untuk ikutin protokol kesehatan. Sampai di dalam gedung depan, tolong di scan itu QR-nya. Di dalam, kalau selain yang bertugas, kecuali kalau yang bertugas kan tidak mungkin bisa menyanyi kalau ada masker. Jadi kecuali bertugas, Ibu Jeffrey main musik dia pakai masker. Jadi Bapak Ibu yang tidak bertugas, kami sangat mengharapkan kita pakai masker. Dan kalau misalnya ada yang been infected with virus, Anda jangan takut untuk tidak bisa ibadah, nanti kita sediakan online. Atau mungkin kalau ada beberapa dari jemaat yang mungkin tanpa sadar datang ke exposure site yang dimana COVID lagi kambuh di tempat itu, Anda jangan takut juga, di rumah ada kita sediakan ibadah online. Tapi selama kita kalau menjaga diri kita dengan baik, saya percaya kita pasti sehat-sehat terus dalam Tuhan. Amin. Alkitab berkata sebagaimana jiwamu sehat, tubuhmu juga akan sehat. Jadi kalau manusia dalam kita sehat, tubuh kita juga sehat. Yang percaya bilang amin. Ya, jadi kita saling menopang, saling mendukung. Saya tentu dengan tim kependetaan di sini juga akan berdoa supaya jemaat tetap sehat-sehat selalu. Ya, kita nggak ada COVID dalam tubuh kita. Yang belum jab juga silakan di jab juga. Saya sudah 3 selesai ya. Jadi saya percaya kita semua akan dipelihara Tuhan. Nah, sekarang saya bicara soal acara gereja. Untuk kebaktian taman tetap berjalan dengan baik, dan saya melihat para ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut komsel Rebuan itu mereka sudah excited dan mereka tumbuh dengan baik rohaninya. Salah satu juga Ibu Kori yang ikut joinan Rebuan, sekarang dia juga mampu untuk bisa menerjemahkan. Ya, thank you banyak Bu Kori, sudah kita menerjemahkan ya. Jadi jangan lihat kekurangannya baru. This is the first time Julian for Kori to interpret for all the English speaking people. I believe that she tried hard, she tried to do her best to be a good interpreter for you. Ya. Kita ada beberapa interpreter juga di gereja ini juga, karena yang bertugas hari ini untuk interpret di belakang itu karena punya tugas yang lain. Jadi kita kemarin saya sampai minta tolong Ibu Kori untuk bisa bantuin, dan saya kirim naskahnya, dia pelajari dengan baik ya. Nah, jadi Rebuan itu sangat memberkati. Yang belum ikut Rebuan sangat diundang, yuk ikut. Nanti Rebuan Bapak Ibu bisa tumbuh dengan baik. Di sini juga yang Rebuan itu ada Bapak Pendeta Heri. Dia Rebuan selalu dengan semangat mengajar ya. Thank you banyak. Dan itu yang Rebuan. Kemudian kita juga ada acara pemuritan 2 bahasa. Yang Indonesia Ibu Mega mengajar, yang English join dengan saya. Jadi kita Thursday itu ada 2 sesi, English dan Indonesian. Saya mengajar Julian. Saya mengajak yang suami yang berbahasa Inggris, mari join sama-sama. I want to hear your testimony, Julian, about what have you learned from every Thursday, so that we try to encourage for the other English speaking people to join our discipleship. You want to say a few words? 1-2 minutes. Oke, Julian akan memberi kesaksian. We're very fortunate to have a one-on-one discipleship with Pastor Johan, and during the discipleship I managed to learn a lot about how to serve the Lord better, and how that we could also open our hearts, our minds, and also be a very good follower of Jesus, and also get to learn what's the definition of the church, how do we behave, how do we listen. I think the last lesson we have is to learn how to hear, listen, and also I think we just follow on every week, and that gives me a better understanding
understanding right and just come to church. Yeah, thank you, Julian. Let me ensure you, Paige. You know, he didn't waste his time because when he learn, he's gonna be a faithful husband for you. He's gonna be, nicer to you. Trust me, every week he learn, and he's gonna be a good husband for the family. Ya, jadi yang suaminya bahasa Inggris, encourage untuk sama-sama join dengan Julian dalam bahasa Inggris. Saya mengajar untuk tema bulan ini dalam waktu dekat saya mengajar tentang kealahan. Kemudian kita akan melaju lagi topik-topik yang lain, ya. Nah, penting Indonesia juga join dengan Bu Mega mengajar bahasa Indonesia di situ, ya. Nanti doakan sesekali saya muncul dalam bahasa Indonesia juga nanti, ya. Nah, kemudian hari Minggu kalau ditayangkan terus Minggu kita ada acara khusus nonton Cap Gome 15 days after Chinese New Year. Jadi kita undang ini maksudnya apa? Supaya kita mau juga menangkan orang-orang yang dari non Christian, khususnya yang merayakan Chinese New Year. Jadi mereka kita bisa invite untuk datang sama-sama supaya mereka bisa kenal Tuhan gitu, ya. Jadi ada beberapa acara di situ tuh. Selain khotbah, pujian penyembahan, juga ada drama yang message yang penting sekali, ya. Jadi dramanya itu bukan drama kaku, drama yang santai, relax. Pemain-pemainnya itu orang-orang aktor, aktris dari IC. Saya percaya nanti Bapak Ibu akan diberkati sekali gitu, ya. Undang minggu depan teman-teman itu bisa hadir jam 11. Kemudian setelah ibadah kita akan makan bersama di belakang, ya. Saya doakan minggu ini Bapak Ibu sehat-sehat selalu sehingga kita bisa merayakan acara ini dengan body yang benar-benar fit untuk bisa memuliakan Tuhan. Itu aja saya omongkan. Ibadah minggu depan jam 11 silakan datang untuk ibadah hari ini. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menabur. Mari kita menabur dengan sukacita, bukan terpaksa, tapi dari hati kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan tak pernah menghabiskan harta kita. Kita kalau menabur itu jangan berpikir gini, duitku dihabisin, oh bukan. Kalau ditabur, Tuhan juga akan mengembalikan dengan penuaian yang berkelimpahan buat kita. Nabur jagung satu, tuainya bukan satu jagung, berjagung-jagung. Ya. Kalau naburmu dengan terbaik, Bapak Ibu akan diberkati. Mari kita akan tutup kepala kita akan berdoa. Saya minta salah seorang di tempat ini bisa berdoa. Saya minta Ibu Rosa bisa berdoa, Bu. Pendek, singkat, dan kita akan berdoa terus untuk persembahan. Persembahan. Terima kasih pada hari ini untuk semuanya dan kebaikan pada hari ini dan semua kita berterima kasih untuk diberikan berkat kesehatan dan semuanya. Dan pada hari ini kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan sebuah berkatan ini untuk kemuliaan atas nama Tuhan. Ini Yesus ini. Puji Tuhan, terima kasih Mas. Siapkan persembahan saudara, kita nyanyikan pujian. Lord, I stand in the middle of us. Lord, I stand in the midst of multitude. Mari kita bangkit berdiri.
grace of Jesus Christ and the peace of Holy Spirit rest upon us from today onward. In the name of Jesus, we receive this all blessing. Every believer say, Amen. God bless you all.